Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Kristanto dari kelas Teknik Elektronika 1B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang transistor bipolar. Yang pertama, pengertian transistor bipolar. Bipolar junction transistor atau BJT atau yang dikenal dengan transistor bipolar merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapis bahan semikonduktor, baik untuk yang bertipe PNP ataupun NPN. Pada setiap lapisan yang membentuk transistor tersebut memiliki nama-nama tersendiri, kolektor, basis, dan emitor. Dan pada tiap lapisan tersebut terdapat kontak kawat untuk koneksi ke rangkaian. Simbol skematik transistor tipe PNP dan NPN ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambar A untuk PNP dan gambar C untuk NPN. Kemudian, jenis-jenis transistor bipolar. Transistor adalah sebuah komponen di dalam elektronika yang diciptakan dari bahan-bahan semikonduktor dan memiliki 3 buah kaki. Masing-masing kaki disebut sebagai basis, kolektor, dan emitor. Yang pertama, emitor atau E memiliki fungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif. Kemudian yang kedua, kolektor atau C berperan sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor. Kemudian yang ketiga, basis atau B berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor. Transistor bipolar dibedakan menjadi dua, yaitu NPN dan PNP. NPN merupakan singkatan dari negatif positif negatif, sedangkan PNP adalah kependekan dari positif negatif positif. Transistor NPN akan aktif ketika kaki basis diberi arus listrik bermuatan negatif. Sebaliknya, transistor PNP akan aktif apabila kaki basis mendapatkan tegangan listrik positif. Kemudian, cara menentukan transistor NPN dan PNP. Cara menentukan transistor NPN dan PNP. Secara teori, transistor NPN dan PNP memang sangat mudah dibuktikan karena perbedaan muatan pada kaki-kakinya. Tapi, bagaimana cara membedakan atau menentukan kedua transistor ini secara fisik? Keduanya memang memiliki fisik yang sama, namun ada cara untuk membedakannya seperti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, transistor tipe NPN. 1. Gunakan alat avometer dan ubah ke mode autofungsi ohmmeter. Yang kedua, sambungkan kabel yang berwarna merah ke kaki emitor. Yang ketiga, aki basis dihubungkan dengan kabel satu lagi yang berwarna hitam. Keempat, apabila jarum pada avometer tidak mengalami pergerakan, maka transistor tersebut bukanlah tipe NPN. Sebaliknya, apabila jarum tampak bergerak, maka transistor tersebut termasuk jenis NPN. Kemudian yang tipe transistor tipe PNP. Alat yang digunakan masih sama, yaitu ohmmeter atau avometer yang disetel ke mode ohmmeter. Yang kedua, sambungkan kaki basis dengan kabel berwarna merah. Yang ketiga, kabel berwarna hitam disambungkan ke kaki kolektor atau emitor. Yang keempat, apabila jarum bergerak, artinya transistor tersebut merupakan tipe PNP. Kemudian aplikasi kedua transistor. Yang pertama, drive motor DC. Fungsi dari transistor PNP selain sebagai saklar atau sebagai driver motor DC. Fungsi dari motor DC ini dikendalikan secara langsung oleh transistor. Ketika transistor dalam posisi cut off, maka motor akan mati atau off. Motor akan menyala apabila transistor dalam kondisi saturasi. Selain menentukan nyala atau matinya driver motor DC, berperan dalam menentukan arah putarannya. Kemudian yang kedua, penguat arus.
Di dalam sebuah rangkaian listrik, arus yang masuk tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan rangkaian tersebut tidak dapat mengangkat beban yang diinginkan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya transistor NPN dan PNP dalam rangkaian. Dengan bantuan komponen ini, rangkaian listrik akan menghasilkan arus yang lebih kuat. Sedangkan yang ketiga, pembangkit sinyal flip-flop. Fungsi yang terakhir dari transistor NPN dan PNP yaitu sebagai pembangkit sinyal flip-flop. Saat dalam rangkaian listrik terdapat dua transistor, komponen tersebut akan bekerja secara bergantian untuk menghidupkan dan memadamkan lampu LED. Ketika salah satu transistor dalam keadaan mati, transistor lainnya akan menyala. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus. Keduanya tidak akan pernah menyala atau mati secara bersamaan. Kemudian cara kerja transistor bipolar. Dalam pengoperasian transistor bipolar, kita perlu memberikan tegangan kerja atau transistor. Untuk transistor jenis PNP maupun NPN adalah sama, yaitu dengan memberikan tegangan maju atau forward bias pada kaki-kaki basis emitor atau BE atau base emitter dan tegangan balik reverse bias pada kaki basis kolektor atau BC base kolektor. Prinsip kerja transistor adalah mengalirkan arus dari kolektor ke emitter. Perlu ada arus masukan ke kaki basis. Semakin besar arus yang mengalir di basis, semakin besar pula arus listrik dari kolektor yang mengalir ke emitor. Pada umumnya, pemakaian komponen transistor pada rangkaian elektronika dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama, transistor sebagai saklar atau switching transistor. Yang kedua, transistor sebagai penguat atau amplifier. Kemudian, pengertian transistor sebagai saklar adalah memfungsikan transistor layaknya saklar dengan mengatur arus basis, seperti prinsip kerja rangkaian sensor cahaya berikut. Agar transistor dapat bekerja sebagai switch, maka daerah kerja transistor adalah daerah saturasi dan daerah cut-off. Saat saturasi, maka transistor dianggap on pada saklar. Sedangkan jika kondisi transistor cut-off, ibarat saklar biasa yang dalam kondisi off atau open. Sedangkan pengertian transistor sebagai penguat, Anda dapat membacanya di artikel rangkaian amplifier. Agar dapat beroperasi sebagai rangkaian penguat, transistor perlu bekerja di daerah bukan cut-off dan bukan pula daerah saturasi atau jenuh. Untuk jenis penguat sinyal kecil atau small signal amplifier, tapi untuk jenis penguat daya besar atau power amplifier, transistor didesain bekerja di daerah cut-off dan daerah saturasi. Fungsi dari transistor bipolar. Fungsi dari transistor adalah sebagai berikut. Fungsi dari transistor adalah sebagai berikut. 1. Sebagai saklar elektronik. Fungsi transistor yang pertama adalah sebagai saklar elektronik. Gunanya untuk mengatur bias dari sebuah transistor sampai transistor jenuh. Maka kemudian akan didapat hubungan singkat antara kaki konektor dan emitor. Dengan memanfaatkan kejadian ini, maka transistor bisa berfungsi sebagai saklar elektronik. Yang kedua, sebagai penguat arus. Fungsi transistor yang lainnya adalah sebagai penguat arus. Dapat digunakan sebagai power supply, tentu saja dengan tegangan yang telah disetting. Yang ketiga, sebagai penguat sinyal AC. Fungsi transistor yang selanjutnya adalah sebagai penguat sinyal AC. Di sini tentu bisa kita simpulkan bahwa transistor adalah pilihan penting supaya AC dapat berfungsi secara optimal. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang transistor bipolar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.